warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firdausi Kurniadi dan teman saya Dinda Maharani. Yang satu lagi teman saya Risalati Tahira. Kami di sini akan mempresentasikan tentang observasi bisnis kuliner Nusantara dan ide bisnis sosial. Yang pertama, Rumah Makan Padang Sinar Mulia. Rumah Makan Padang ini bertempat di Jalan Terusan Kopo, kilometer 11, Bojong Buah, Katapang, Kabupaten Bandung. Berikut nomor teleponnya, dan juga nama ownernya adalah Bapak Syahrul. Tipe bisnis Rumah Makan Padang Sinar Mulia merupakan rumah makan yang dibangun oleh sebuah keluarga dengan kepala keluarga yang memiliki keturunan Padang. Rumah makan ini berdiri sejak tahun 2005 dan dipimpin oleh pemiliknya sendiri dan dibantu oleh beberapa karyawannya yang diambil dari masyarakat sekitar. Nah, jadi rumah makan yang satu ini sampai saat ini masih dipimpin oleh Pak Syahrul, dibantu keluarga dan juga beberapa karyawannya. Terus berikut adalah menu-menu best seller dari rumah makan Padang Sinar Mulia. Lalu aspek pemasarannya, rumah makan Padang ini bertempat strategis di pinggir jalan raya. Fungsinya yang pertama mendaftarkan bisnis ke dalam aplikasi GoFood dan menyediakan berbagai varian menu side dish dan menyediakan menu tambahan khas Padang seperti teh telur, dan proses menentukan harganya tergantung pada harga bahan baku yang berubah-ubah. Jadi jika harga pasarnya naik, maka harga dari menu rumah makan Padang ini juga naik. Maka pelayanan tambahan dari warung ini menyediakan air mineral atau teh tawar secara gratis yang bisa direfill. Lalu sambalnya juga gratis. Aspek operasionalnya, kas setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Peralatan saji dan peralatan produksi yang dipakai masih standar. Lalu yang terjadi pada makanan sisa itu bahan baku utamanya tetap dipisahkan lalu disimpan di freezer, namun kuahnya dibuang dan diganti kebesokan harinya. Sampahnya itu dikolektifkan per RT, sedangkan air bersihnya didapat dari beli per dirijen. Aspek keuangannya, sumber modal berasal dari pinjaman dari pihak keluarga. Omset hariannya 1-2 juta per hari, namun tidak menentu. Apakah rumah makan Padang ini tidak mencatat keuangan, namun setiap harinya selalu balik modal. Lalu pemilik sendiri yang melakukan proses belanja, proses produksi, dan proses pelayanan, namun dibantu oleh beberapa karyawannya. Lalu tidak ada batasan gender maupun usia dari karyawan. Tunjangan yang diberikan untuk karyawan ada gaji pokok, tunjangan kesehatan, dan gathering per tahun. Lalu fasilitas yang diberikan adalah ruangan istirahat dan makan siang. Pelatihan untuk karyawan hanya didapat ketika karyawan masih baru saja, dan beberapa rata-rata karyawan yang sudah bekerja 4-5 tahun. Lalu aspek serapan teknologi digital, rumah makan Padang ini teknologi digitalnya hanya digunakan untuk media promosi, yaitu Gojek, dan menggunakan uang e-money, yaitu GoPay. Ya, terima kasih Adinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi yang kedua itu ada Gudeg Jogja. Alamat itu ada di Jalan Permai Raya nomor 20. Nomor teleponnya ada di sini. Ownernya itu adalah Abah Tri. Ini tipe bisnisnya adalah milik pribadi, milik Abah Tri. Selanjutnya, nah, profil usahanya. Warung nasi gudeg ini didirikan oleh Abah Tri di Jalan Komplek Permai Raya nomor 20 Kabupaten Bandung sejak tahun 2018.
Pada awalnya Abah Tri membuka warung nasi ini hanya untuk mengisi waktu luangnya di masa tua, dan kebetulan juga ada tempat kosong dan di daerah tersebut belum ada yang menjual gudeg. Selanjutnya, nah jadi bestseller menu dari pemasaran. Nah, jadi target pasar dari gudeg Abah Tri ini adalah warga yang berada di sekitar tempat Abah Tri berjualan. Nah, bagaimana Abah Tri melakukan pemasaran? Abah Tri melakukan pemasaran hanya dengan memberikan di kantong dan membiarkan pembelinya yang mempromosikannya secara gratis dari mulut ke mulut. Apa strategi promosi Abah Tri sehingga dapat dengan cepat menyebar luas? Lalu bagaimana proses menentukan harga? Abah Tri menentukan harga ini tergantung harga dari bahan dasar yang Abah Tri beli di pasar. Apa pelayanan tambahan dari warung? Di warung Abah Tri ini gratis teh hangat dan cerita hangat dari Abah Tri. Selanjutnya, aspek operasional. Nah, hari buka warung itu Abah selalu buka setiap hari selama tidak lelah. Jam bukanya itu dari jam 10 sampai jam 4 ya. Di mana melakukan belanja, Abah Tri melakukan belanja itu di Pasar Caringin. Peralatan produksi apa saja yang dipakai? Abah Tri hanya memakai panci, kompor, wajan, pisau, talenan, dan saja. Peralatan saja apa ya saja yang dipakai seperti piring, sendok, centong, sendok sayur, garpu, gelas. Apa yang terjadi pada makanan sisa? Nah, gudeg Abah Tri ini itu bisa tahan selama 1 minggu karena proses masak yang sangat lama dan sangat baik. Bagaimana pengelolaan sampah dan air bersihnya? Nah, kalau sampah itu sudah dikolektifkan dengan RT dan RW setempat, sedangkan untuk air bersih, untuk masak dan minum, Abah Tri membeli air. Selanjutnya, aspek tenaga kerja. Nah, untuk aspek tenaga kerja ini sayang sekali Abah Tri belum mampu untuk membayar tenaga kerja, jadi semuanya dilakukan oleh Abah Tri sendirian. Selanjutnya, aspek keuangan. Berapa omset harian? Abah Tri tidak pernah menghitung pasti berapa omset hariannya. Nah, untuk utang usaha, alhamdulillah Abah Tri tidak memiliki utang usaha. Apakah perusahaan melakukan penyatatan keuangan? Abah Tri tidak melakukan penyatatan, sayangnya. Laporan keuangan apa yang digunakan? Abah Tri tidak melakukan laporan keuangan. Apakah perusahaan sudah balik modal? Alhamdulillah Abah Tri sudah dapat balik modal. Apakah perusahaan ada rencana untuk melakukan pengembangan usaha? Ada. Jadi Abah Tri ini ingin kalau ada kesempatan dan uangnya, katanya Abah Tri ingin membuka cabang lagi di tempat lain. Selanjutnya, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Risalati. Persilakan Risalati. Baik, terima kasih Luki. Berikutnya ada Kedai Ceria. Alamatnya tetanggaan ya sama Gudeg Jogja, Jalan Permai Raya nomor 23, RT 07, Desa Mekarahayu, Kecamatan Margasi, Bandung, Indonesia. Untuk kontaknya di sini sudah tertera. Ownernya sendiri yaitu Ibu Irma Nurul Mahamah dengan bisnis tipe yaitu bisnis keluarga. Next. Kedai Ceria ini berawal dari iseng-iseng karena ketika itu sedang ada di pandemi COVID, maka nggak sengaja untuk membuka usaha kecil-kecilan di dalam rumah dengan menu awalnya tuh jus, bolen yang dipromosikan hanya kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Namun semakin hari, alhamdulillah banyak sekali yang tertarik. Lalu di bulan Desember mulailah pindah ke kedai di Jalan Permai Raya nomor 23. Dari situ owner sendiri terus mengupgrade menu yang disediakan dan menambah menu. Nah, kenapa sih diberi nama Kedai Ceria? Agar kita selalu merasa ceria dan bahagia dengan slogan jangan lupa tersenyum supaya awet muda. Nah, karena jenis usaha keluarga, maka segala sesuatunya pun akan dilakukan oleh keluarga dan selalu disupport serta dibantu dalam pengembangan usahanya. Next. Ini ada menu bestsellernya. Yang pertama itu ada nasi tuk oncom dengan sambal khas Kedai Ceria. Yang kedua itu ada mie kocok baso
Dan yang ketiga itu ada Cuanki Ceria. Next. Untuk aspek pemasarannya, Kedai Ceria sendiri menargetkan pasar kepada warga sekitar dengan cara menyimpan brosur di setiap rumah atau di setiap pagarnya, serta tidak lupa untuk terus men-share di media sosialnya seperti WhatsApp, Instagram, serta Facebook, dan membuka e-commerce yaitu di GoFood. Nah, untuk strategi promosinya seperti tadi, di GoFood, serta share ke semua anggota keluarga di sosial medianya, lalu mengadakan promo di hari spesial. Untuk menentukan harga, Kedai Ceria sendiri menyesuaikan dengan harga pasaran dan harga bahan baku di pasar. Bagi pelayanan tambahan, Kedai Ceria menyediakan air mineral gratis. Next. Untuk aspek operasionalnya, Kedai Ceria buka di hari Senin sampai hari Kamis, mulai pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Di hari Sabtu dan Minggu, mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam. Sedangkan untuk hari Jumat, Kedai Ceria sendiri tutup. Nah, Kedai Ceria melakukan belanja di Pasar Sayati, Pasar BTN, serta Superindo. Terkadang juga belanja di pasar online. Untuk peralatan produksi dan peralatan saji masih menggunakan peralatan standar dapur. Untuk makanan sisanya, karena Kedai Ceria melakukan produksi makanan secara mendadak, maka bahan baku difrozenkan. Lalu untuk pengelolaan sampah, sama dengan yang lainnya, dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara, lalu akan dikumpulkan oleh sampah yang dikelola oleh RW dan membayar iuran bulanan. Sedangkan untuk air masak menggunakan air galon, dan untuk air mencuci piring dan tangan menggunakan PDAM. Next. Untuk aspek tenaga kerja, untuk melakukan belanja tersendiri dilakukan langsung oleh ibu dan dilakukan pada setiap hari, di setiap pagi. Untuk yang melakukan produksi pun dilakukan oleh bagian kitchen dan setiap ada pesanan masuk. Sedangkan untuk yang melakukan pelayanan itu dilakukan oleh siapa saja yang sedang tidak bekerja dan tenaga kerja itu berasal dari keluarga. Karena di sini bisnisnya bisnis keluarga dan yang mengelolanya keluarga sendiri, maka yang melakukan pelayanan dan melakukan produksi itu siapa saja yang ada di sana. Untuk rata-rata upah karyawan yaitu sekitar dari 600.000 sampai 1 juta. Sedangkan untuk tunjangan sendiri mendapatkan gaji pokok, jaminan kesehatan dan keselamatan, untuk fasilitas mendapatkan makan, transportasi, dan tempat istirahat. Untuk pelatihan, Kedai Ceria tidak mengadakan pelatihan. Next. Dalam aspek keuangannya, Kedai Ceria mengambil modal secara pribadi, dan untuk omset hariannya bisa mencapai 500.000 sampai 1 juta. Dan kedai ini melakukan pencatatan secara manual dan sudah balik modal. Untuk laporan keuangannya yang dilakukan yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Kedai Ceria sendiri sudah ada niatan untuk mengembangkan usaha, yaitu membuka cabang. Salah satunya itu di daerah Ciwidey yang ramai oleh wisatawan, namun terhalang oleh pandemi COVID-19 sehingga belum dilanjutkan lagi. Next. Di dalam serapan teknologi digital, yaitu mulai aktif di promosi media sosial seperti WhatsApp, IG, Facebook, dan membuka layanan Gojek juga, serta menggunakan e-money yaitu GoPay. Next. Untuk presiden yang pertama yaitu UMKM yang akan kami dari ide usaha kami yaitu menggunakan kemasan dus box model kertas nasi bungkus
yang food grade dan digunakan sebelumnya oleh warteg bungkus. Kemasan ini selain unik, harganya terjangkau lalu praktis untuk dibawa kemana-mana. Lalu presiden yang kedua dilanjutkan oleh jadi presiden yang kedua itu, jadi sasaran kita itu adalah masyarakat menengah ke bawah, mahasiswa dengan budget terbatas dan driver ojek online yang sekarang menjadi target pasar kita. Karena karena kita ini akan menyediakan makanan yang rasanya enak, banyak, tapi pas di kantong harganya. Jadi tidak akan menghabiskan uang. Jadi semua masyarakat, semua kalangan masyarakat bisa menikmati makanan yang enak walaupun dengan harga yang murah. Nah, jadi presiden bisnis selanjutnya akan dijelaskan oleh Risalati. Berikutnya, kita mengambil tenaga kerja yang diambil dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Karena di samping kita membuka bisnis ini, kita pun mengembangkan sisi sosialnya untuk membantu perekonomian masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Next. Lalu ide bisnis dari kami yaitu Gastrobox. Gastrobox merupakan makanan nasi kotak atau rice box kekinian yang disajikan dengan lauk pauk khas dari Indonesia. Gastrobox memiliki menu makanan khas Padang, khas Jawa, dan khas Sunda. Gastrobox menyajikan makanan-makanan tersebut dengan harga yang terjangkau, sekitar 10.000 sampai 12.000. Nah, agar Gastrobox dapat dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja, dan 20% dari keuntungan kami akan disumbangkan kepada yang membutuhkan. Berikut adalah menu-menu dari Gastrobox. Khas Padangnya ada nasi rendang, nasi telur dadar, dan nasi dendeng batokok. Sedangkan khas Jawanya ada nasi gudeg, nasi krecek, dan nasi telur, tahu, dan tempe bacem. Khas Sundanya ada nasi tutuk oncom, nasi lotek, dan nasi gepuk. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.